Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman sudah mengumpulkan tugas yang kemarin. Jadi tugas itu seperti yang saya bilang di grup atau di kelas virtual kita bahwa bahwa latihan soal kemarin itu merupakan sebuah pretest biar memudahkan saya nantinya untuk memetakan kemampuan teman-teman semuanya. Ya, gampangannya ini untuk memudahkan saya harus mulai dari mana dalam perkuliahan akuntansi ini. Karena saya paham bahwa teman-teman rootnya atau akarnya bukan dari fakultas ekonomi, bukan dari program studi akuntansi yang begitu misalkan dapat mata kuliah akuntansi dasar atau pengantar akuntansi langsung istilahnya aware atau istilahnya sadar gitu. Karena mereka kan kalau di akuntansi di fakultas ekonomi itu kan memang dari semester awal mereka sudah di drill dengan istilah-istilah itu. Nah, berbeda kasusnya dengan teman-teman yang bisa dari awal tidak di drill dengan istilah-istilah yang akrab di dalam akuntansi ini. Makanya setelah beberapa kali pertemuan saya rasa kok saya harus melakukan pretest ini untuk memetakan. Jadi nanti biar memudahkan saya harus mulai dari mana dan metodenya seperti apa. Karena setelah saya menggunakan metode saya yang di RPS, saya meminta teman-teman untuk resume dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi merasa bahwa tidak terlalu efektif gitu. Jadi untuk resume seperti yang saya sampaikan di kelas virtual kita bahwa stop dulu resume. Nanti resume akan mulai lagi ketika saya mulai meminta lagi. Jadi teman-teman nggak perlu resume dulu. Yang teman-teman perlu siapkan adalah menyimak materi dari saya setiap kali saya berikan materi dan mengerjakan latihan soal dari saya. Karena begini teman-teman, mata kuliah akuntansi ini mata kuliah yang sifatnya sangat teknis sekali. Jadi memang dibutuhkan banyak latihan soal. Jadi nanti akan banyak latihan soal. Oke, kita mulai materi minggu ini yaitu tentang penjurnalan. Sebenarnya materi soal penjurnalan khususnya di perusahaan jasa ini sudah kita mulai 2 minggu yang lalu. Saya sudah berikan pendahuluannya. Nah, kita di minggu ini kita akan masuk ke materi. Minggu yang lalu kita pretest soal penjurnalan juga. Oke teman-teman, ini siklus akuntansi. Teman-teman juga sudah mengetahui ya tentang siklus akuntansi itu seperti apa. Yang pertama melakukan analisa transaksi. Jadi transaksi itu dianalisis. Misalkan ada sebuah transaksi, misalkan pada tanggal 1 bulan Januari 2020, Tuan X menyetorkan dana pribadinya sebesar 500 juta ke perusahaan sebagai modal. Nah, transaksi itu dianalisa itu. Dari mulai bukti transaksinya, kemudian transaksi tersebut berpengaruh terhadap akun apa. Nah, nanti akan saya bahas ini mengenai analisa transaksi ini akan saya bahas dalam slide secara khusus nanti di belakang. Kemudian setelah kita melakukan analisa transaksi, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal akuntansi. Nah, ini akan kita lakukan nanti hari ini. Jadi kita akan buat jurnal dari transaksi-transaksi yang sudah kita analisa tersebut. Kemudian setelah membuat jurnal, langkah selanjutnya adalah posting. Posting itu memindahkan transaksi akuntansi yang awalnya berada di dalam jurnal itu ke dalam buku besar. Nah, apa itu buku besar? Minggu depan akan kita bahas buku besar itu.
Kemudian setelah posting dari jurnal ke buku besar, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo, langkah yang keempat. Setelah neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian di langkah yang kelima. Kemudian di langkah yang keenam, itu membuat neraca lajur. Langkah yang ketujuh, baru nanti menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya itu bisa bentuk neraca, bisa bentuk laporan rugi laba. Kemudian langkah ke-8 adalah membuat jurnal penutup, langkah ke-9 menjurat jurnal pembalik, dan langkah ke-10 yaitu membuat neraca akhir atau neraca awal. Yang masing-masing siklus ini nanti akan kita bahas, teman-teman. Akan kita bahas, sabar. Jadi apa sih itu jurnal penutup, apa sih itu jurnal penyesuaian, nanti akan kita bahas ya, sabar. Untuk minggu ini kita fokus dulu membuat jurnal akuntansi, gitu ya. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang pencatatan jurnal. Salah satu hal yang penting yang wajib teman-teman ketahui adalah tentang akun. Apa sih itu akun? Akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Ingat kembali pada materi persamaan dasar akuntansi yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, teman-teman wajib aware dulu sebelum Anda bisa mencatat atau membuat sebuah jurnal akuntansi. Teman-teman harus tahu dulu tentang akun-akun di dalam pencatatan akuntansi. Karena dalam pencatatannya, jurnal pencatatan akuntansi baik di jurnal maupun di buku besar maupun di neraca saldo maupun nanti di pembuatan laporan keuangan, ya pencatatannya itu transaksi-transaksi keuangan perusahaan itu akan dicatat dengan akunnya gitu loh. Jadi akunnya itu apa saja, ya bisa kas, bisa piutang dan lain sebagainya. Nah, di sini kan sudah saya tuliskan bahwa akunnya itu setidaknya itu kan ada aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Dan seperti persamaan dasar akuntansi beberapa minggu yang lalu. Dari aset itu apa saja, ada kas, piutang, tanah, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban itu ada utang. Utang itu macamnya ada banyak. Ada utang wesel, utang jangka pendek, dan lain sebagainya. Nanti saya akan kirimkan gambar, teman-teman. Screenshot gambar yang yang memuat contoh-contoh akun di dalam pencatatan akuntansi. Ya tentu setiap perusahaan beda-beda. Kalau perusahaannya itu besar, karena transaksinya kompleks, tentu membutuhkan akun yang lebih banyak kompleks. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang relatif skalanya kecil, ya dia tidak terlalu membutuhkan akun yang banyak, palingnya cuma seputar kas, piutang, utang dagang, dan lain sebagainya itu ya. Oke, itu akun. Jadi misalkan teman-teman mau nulis kas, utang itu di bagian kolom jurnal umum itu namanya akun. Kemudian jurnal. Nah, ini secara definitif itu apa sih jurnal? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urut waktu terjadinya dengan menunjukkan akun yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah nominalnya. Ini saya typo, itu bukan besekret ya, tapi beserta jumlah nominalnya. Jadi jurnal ini seperti definisi yang saya tuliskan di situ, adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan. Cuman jurnal ini gini, nanti akan ada slide yang selanjutnya setelah ini akan bicara mengenai manfaat pembuatan jurnal. Jadi secara definitif ini kan jurnal itu adalah pencatatan akuntansi secara kronologis. Jadi urut gitu loh. Urut dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan di sini dituliskan juga dengan menunjukkan akun yang harus didapat dan dikredit beserta jumlah nominalnya. Tentu teman-teman masih ingat di
beberapa pertemuan yang lalu tentang prinsip double entry di dalam pencatatan akuntansi. Ada dua sisi, jadi harus seimbang pada nantinya debit dan kredit itu. Ini manfaat penggunaan dari pencatatan jurnal. Yang pertama, jurnal berfungsi sebagai alat pencatatan yang memberi gambaran akun-akun yang terpengaruh akibat terjadinya transaksi. Jadi kan seperti yang saya sampaikan di slide yang tadi, di 2 slide sebelumnya, bahwa transaksi perusahaan, transaksi keuangan perusahaan yang dicatat dengan di pencatatan akuntansi itu dicatatnya dengan menggunakan akun. Misalkan perusahaan mengeluarkan uang gitu, berarti kasnya berkurang kan gitu. Nah, ini memudahkan sebenarnya, pada akhirnya nanti kemudian gampangnya begini, kas misalnya, oh tanggal sekian kas berkurang, tanggal 2 kas sekian berkurang, jadi tanggal 3 kas berkurang, tanggal 4 kas bertambah. Dengan menggunakan jurnal kita akan tahu gitu secara istilahnya kas itu berkurang bertambah itu secara detail, karena di dalam jurnal ini berhubungan dengan manfaat yang kedua, pencatatannya. Ini bukan percatatannya, tapi pencatatannya dicatat secara kronologis. Jadi makanya dengan menggunakan jurnal ini akan bisa meminimalisir terjadinya kesalahan. Nah, ini manfaat yang keempat. Karena apa? Karena runtut gitu. Dan kas bertambah itu di tanggal berapa? Kas berkurang itu di tanggal berapa? Itu runtut gitu. Nah, makanya ini salah satu manfaat jurnal. Makanya nanti teman-teman ketika masuk ke dalam bab buku besar mungkin akan bertanya, kenapa harus dengan jurnal dulu, Pak? Kenapa nggak langsung buku besar aja? Kan bisa aja langsung buku besar, iya bisa. Tapi kalau misalkan langsung ke buku besar, kita akan sulit, ya walaupun bisa, tapi akan sulit untuk mendeteksi terjadinya kesalahan. Dan kemungkinan besar kesalahan akan terjadi ketika kita langsung menuliskannya dalam buku besar. Ya, idealnya memang jurnal dulu gitu, karena nanti kesalahan itu akan bisa diminimalisir karena pencatatan jurnal itu runtut secara kronologis gitu ya. Ini manfaat penggunaan jurnal. Kemudian bentuk jurnal. Nah, bentuk jurnal ada banyak, teman-teman. Ada macam-macam lah sebenarnya, macam-macam bentuk jurnalnya. Tapi kebanyakan bentuk jurnal itu ya seperti yang saya tampilkan di dalam slide ini. Ya, setidaknya ada 5 kolom. Ini angka 4-nya double ini. Harusnya debit ini 4, kredit 5. Jadi ada 5 kolom ini. Kolom yang pertama tanggal. Tanggal ini dibagi menjadi 2 kolom kan. Kalau yang kolom yang di bawah angka 1 itu digunakan untuk menulis tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian kolom sampingnya itu digunakan untuk kan gini. Kadang-kadang misalkan tanggal 1 itu transaksinya terjadi tidak hanya 1 gitu. Tapi bisa 2, 3, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Makanya misalkan ini tanggal 1 di sini. Kemudian nanti transaksi pertama terus yang ke-1, kemudian transaksi kedua terus yang kedua gitu. Jadi kolom sebelah kanan kolom di bawah angka 1 ini digunakan untuk menulis nomor transaksi, bukan nomor kode transaksi ya, beda lagi ya, tapi nomor transaksi. Kemudian kolom selanjutnya adalah keterangan. Nah, keterangan ini digunakan untuk menuliskan akun-akun apa yang terpengaruh oleh terjadinya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian kolom 3 itu adalah ref. Nah, di kolom 3 ini baru digunakan untuk menulis kode transaksi. Nah, biasanya kode transaksi itu ditulis di akhir, teman-teman. Di akhir aja. Dan kolom berikutnya adalah kolom debit dan sampingnya adalah kolom kredit. Ya. Jadi kalau misalkan kas bertambah di debit ya debit yang ditulis debit. Kemudian kas bertambah itu efek akun apalagi selain kas yang berefek, misalkan setoran modal gitu kan. Setoran modal berarti kas bertambah, modal bertambah di kredit. Berarti kas dulu karena yang di debit di atas kas, kemudian kredit di bawahnya. Nah, itu ya.
Paham ya? Nah, ini nama akun dalam jurnal. Semua transaksi yang terjadi harus dicatat dalam jurnal dengan menuliskan nama akun yang didebit dan nama akun yang dikredit. Jadi, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, sesuai dengan peraturan pendebitan dan penkreditan seperti yang telah saya utarakan dalam materi sebelumnya. Di materi persamaan dasar akuntansi itu tuh, Tuhan saya sudah sampaikan tuh. Kalau misalkan aset, kemudian prive, beban bertambah itu harusnya didebit. Kemudian kalau misalkan modal, utang, dan pendapatan bertambah itu harusnya dikredit. Di persamaan dasar akuntansi itu kan sudah saya sampaikan. Kemudian nama akun yang digunakan dalam menjurnal harus sama dengan nama akun yang digunakan dalam buku besar nantinya. Sebagai contoh, misalkan perusahaan membeli gedung, maka akun yang digunakan adalah gedung, bukan beli gedung. Maksudnya gini sebenarnya, ketika di jurnal Anda tuliskan gedung gitu lah, gedung bertambah misalkan, berarti kan ini aset bertambah di debit. Nah, harusnya nanti ketika menulis dalam buku besar nantinya, nanti akan kita bahas minggu depan, itu harusnya akun yang digunakan adalah gedung, bukan pembelian gedung. Bukan gitu. Ya, contoh lagi misalkan, perusahaan menerima pelunasan penjualan secara kredit, berarti akun yang digunakan adalah akun kas, bukan akun terima uang. Intinya sebenarnya harus konsisten gitu loh, antara jurnal sampai dengan buku besar di belakang gitu. Itu nggih. Kemudian ini slide selanjutnya, ayat jurnal. Ayat jurnal adalah jurnal yang dibuat untuk suatu transaksi tertentu. Ini saya banyak typonya ya. Ini maksudnya untuk suatu transaksi tertentu, bukan untuk suatu transaksi tertentu ya. Contoh, diterima setoran modal dari Amir sebesar 150 juta pada tanggal 2 Februari 2020. Nah, ya transaksinya mana? Ya transaksinya ya nih, kas modal. Nah, nantinya ketika terjadi transaksi lagi, maksudnya itu harus diberi jarak gitu loh, diberi jarak. Contohnya gini, nah ini nih, misalnya terjadi transaksi lagi, misalnya tanggal 10 Februari, perusahaan membeli laptop secara tunai. Oh, ini bukan tunas ya, tapi tunai, seharga 30 juta sebagai peralatan kantor. Nah, peralatan kantor, kemudian kas di tanggal 10 Februari 2020, ini adalah ayat jurnal yang kedua gitu. Nah, makanya idealnya diberi jarak gitu, biar untuk memisahkan gitu. Gitu ya. Nah, ini yang saya janjikan tadi, analisis transaksi. Ini akan saya bahas ya. Akan saya bahas secara khusus ya. Teman-teman perlu mampu, harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisa transaksi sebelum teman-teman mencatatnya dalam jurnal. Apa sih itu analisis transaksi? Analisis transaksi adalah sebuah analisis yang harus dilakukan sebelum pencatatan transaksi dilakukan dalam jurnal. Sebagai contoh, diterima setoran modal dari Amir sebesar 150 juta pada tanggal 2 Februari 2020. Sebelum melakukan aktivitas pencatatan ke dalam jurnal, Anda harus mampu melakukan analisis terhadap transaksi tersebut. Akun apa yang terlibat atau terpengaruh di dalam transaksi tersebut. Jadi teman-teman harus tahu, harus mampu untuk menganalisa. Misalkan diterima setoran modal dari Amir, oh berarti diterima setoran modal secara tunai, oh berarti kasnya bertambah. Kemudian akun yang lain yang terpengaruh, oh modal juga bertambah. Nah, itu adalah analisis transaksi salah satunya. Yang kedua, teman-teman juga harus tahu gitu. Kalau kas bertambah itu di debit atau di kredit. Oh, kas bertambah di debit. Modal bertambah, oh di kredit. Nah, teman-teman harus tahu itu. Itu yang dinamakan analisis transaksi, dan itu adalah kemampuan dasar yang diperlukan sebelum teman-teman melakukan penjurnalan. Gitu ya. Yuk, kita masuk slide selanjutnya. Untuk mengidentifikasi analisis transaksi. Nah, ini tadi berdasarkan hasil analisis transaksi, akun yang berkaitan dengan transaksi di atas adalah kas dan modal. Kas bertambah 150 juta dan modal bertambah 150 juta. Kas bertambah di debit, sedangkan modal bertambah di
kredit. Tunggu ya. Kita masuk slide selanjutnya. Ini adalah analisis transaksi contoh misalkan. Ini adalah soal yang saya berikan kemarin. Soal kemarin itu saya ambilkan dari salah satu buku itu. Tanggal 1 Februari 2020, Tuan Suroto menginvestasikan dananya sebesar 100 juta ke perusahaan PT Ama Kencana. Uang tersebut dipergunakan untuk membeli peralatan sebesar 20 juta dan tanah senilai 80 juta. Akun apa yang berpengaruh teman-teman di sini? Ya, Tuan Suroto menginvestasikan dananya sebesar 100 juta. Ya, berarti modal bertambah di kredit. Kas? Tunggu dulu. Karena di soal yang transaksi yang pertama ini tidak menyebutkan istilahnya uangnya itu modal yang disetorkan itu di sini disebutkan saya ulang bahwa di transaksi yang pertama ini langsung menyebutkan bahwa uang tersebut langsung dibelikan gedung dan sebuah peralatan. Jadi berarti yang akun yang terpengaruh adalah yang pertama modal, setelah modal, kemudian yang kedua adalah peralatan, yang ketiga adalah gedung, gitu ya. Nah, sekarang peralatan bertambah di mana? Peralatan itu apa? Peralatan itu kan aset. Gedung juga aset. Berarti aset bertambah di mana? Di debit. Berarti peralatan debit 20 juta, gedung debit 80 juta. Modal bertambah di kredit, berarti kredit 100 juta. Kemudian Tuan Suroto menginvestasikan uangnya ke perusahaan PT Ama Kencana dalam bentuk uang tunai sebesar 500 juta. Nah, kalau begini, teman-teman harus analisis tuh. Apa yang bertambah? Kas. Karena ini kan tidak disebutkan dia langsung membelikannya, tapi berarti uang itu disetorkan dan berarti nggak digunakan untuk apa, berarti masuk ke kas perusahaan. Berarti kas bertambah, kas termasuk aset, kas bertambah masuk di debit, kemudian modal bertambah lagi masuk di kredit. Sama-sama 500 juta. Gitu nggih. Nah, itu adalah analisis transaksi, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini latihan jurnal yang kemarin. Nah, ini peralatan. Oh sorry, tadi transaksi yang pertama itu bukan gedung ya, tapi tanah ya. Nah, teman-teman bisa lihat peralatan, tanah, modal di kredit 100 juta, peralatan 20 juta, tanah 80 juta. Nah, idealnya sebuah jurnal ini dikasih keterangan begini, teman-teman. Pembelian tanah dan peralatan dari setoran modal Tuan Suroto, gitu aja gitu. Kemudian transaksi yang kedua, kas modal tadi, setoran modal tunai dari Tuan Suroto. Ini sebenarnya untuk memudahkan ketika nanti kita membuat buku besar, teman-teman. Ketika kita membuat buku besar, nanti kan misalkan kan disendirikan akun kas, kemudian ada keterangan. Pembelian tanah, setoran modal tunai itu untuk keterangan yang nantinya. Nah, ini sampai dengan beban gaji dan kas di tanggal 17, itu kira-kira seperti ini. Itu guys, teman-teman. Nanti saya akan latihan lagi, saya akan kirim soal lagi tentang analisa transaksi dan penjurnalan. Nanti saya minta teman-teman untuk mengerjakan lagi. Ya memang akuntansi itu salah satu disiplin ilmu yang memang sangat teknis sekali dan membutuhkan beberapa latihan. Dan memang harus ada latihan terus, teman-teman, gitu ya. Nanti saya akan kirimkan soal ke teman-teman dan nanti pengumpulan waktunya akan saya sampaikan di grup virtual kita. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.